Kan suka banyak denger gak sih kalau orang-orang yang kena depresi itu adalah orang-orang yang kurang bersyukur. Justru nih orang yang kena depresi terselubung ini tuh adalah orang-orang yang terlalu banyak bersyukur, tau gak sih? Oh teman-teman, it's me My Lily. Welcome to Magically Channel. Hari ini sesuai dengan judulnya, aku ingin bahas dengan kalian 10 ciri penderita depresi terselubung alias hidden depression. Even setelah aku didiagnosa memiliki depresi, aku jujur sempat denial, sempat gak percaya dan tidak mau mengakui kalau aku mengidap depresi. Sampai akhirnya aku baca sebuah buku yang ditulis seorang psikolog. Dia adalah Dr. Margaret Rutherford yang judulnya adalah Perfectly Hidden Depression. How to Break Free from Perfectionists That Mask Your Depression. Wah, menarik sekali sih menurut aku bukunya karena di sini ada sangkut paut antara depresi dan perfeksionisme yang katanya sih memberikan topeng kepada orang-orang yang memiliki depresi terselubung ini. Di video ini aku akan bahas satu persatu ke semua ciri-ciri dari depresi terselubung yang ditulis di bukunya Dr. Margaret Rutherford ini. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, seperti biasa, please subscribe channel ini dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Dan buat kalian yang udah gak sabaran, mari kita lanjut ke pembahasannya. Yuk! Jujur aku gak pernah menganggap diri aku sebagai seorang yang perfeksionis. Bahkan aku merasa orang-orang yang perfeksionis itu hanya orang-orang yang memiliki OCD alias Obsessive Compulsion Disorder. Dan ternyata itu tuh tidak menjadikan sebuah alasan kalau aku bukan orang yang perfeksionis. Karena perfeksionis di sini tuh tidak harus orang ini perfeksionis dalam segala hal. Wow, aku bukan orang yang perfeksionis, tapi aku punya hal-hal yang menurut aku harus perfect. Bisa dibilang aku bener-bener perfeksionis sama hal-hal yang meaningful buat aku. Apalagi aku bakal perfeksionis banget kalau apa yang aku lakukan ini tuh akan dinilai oleh orang lain. Perfeksionisme ini tuh bikin aku selalu mengkritik diri aku sendiri. Aku merasa pencapaian aku tuh masih selalu kurang. Dan itu bikin aku merasa tertekan. Dan aku jujur sampai akhirnya aku baca buku ini tuh gak sadar kalau aku mempressure diri aku sendiri karena perfeksionisme yang aku miliki. Positifnya mereka ini adalah orang-orang yang loyal, mereka sangat bisa diandalkan, sadar akan tugas dan kewajiban. Selain itu dia juga seorang leader yang baik meskipun bukan delegator yang baik. Tapi ukurannya adalah ketika ada suatu hal yang di luar ekspektasi atau rencana awal, mereka akan menyalahkan diri sendiri. That happened to me. Ketika ada suatu project yang tidak berjalan, aku tuh merasa ngedown, merasa apa ya yang salah dari diri aku. Kalau misalnya ada yang gak sesuai itu tuh aku merasa gagal padahal gak ada yang menyalahkan, dan itu tuh bikin aku ngerasa bersalah dan terus-menerus mengkritik diri sendiri. Aku benar-benar gak bisa mengekspresikan, dan aku baru sadar kalau ini adalah satu ciri orang yang terkena depresi. Karena menurut aku kecewaan itu hanya untuk orang-orang yang suka mengeluh. Dan mengeluh itu buat aku adalah hanya untuk orang-orang yang lemah. Dan aku gak mau menyebut diri aku lemah. Biar kalian paham, aku bakal analogikan ini dengan poop. Kita anggap emosi negatif ini sebagai poop. Kalian bayangin, poop yang harusnya kalian keluarin, kalian tahan-tahan, kalian simpan di tubuh kalian. Pasti akan jadi penyakit kan kalau nggak dibuang. Ya sama dengan emosi negatif. Emosi negatif ini yang aku simpan di alam bawah sadar ini akhirnya jadi penyakit jiwa.
Jujur aku juga sempet nggak mengakui kalau aku seorang yang control freak. Karena mungkin aku nggak paham ya, sebenarnya control freak itu seperti apa. Aku pikir control freak itu orang yang suka ngatur-ngatur gitu ya, bossy. Ternyata nggak seperti itu. Control freak ini bisa berarti sangat khawatir jika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan apa yang semestinya. Dan jadi berusaha banget mencegah hal-hal yang uncontrollable ini tuh supaya nggak terjadi. Capek nggak sih kalau dipikir-pikir aku harus mencegah hal-hal yang nggak bisa aku kontrol? Mungkin banyak yang berpikir kalau orang-orang yang depresi itu orang-orang yang nggak mau pergi kerja, mengurung diri. No, nggak semua orang yang terkena depresi itu tuh seperti itu. Justru ada yang mengalihkan rasa insecure mereka, terus menggunakan pencapaian yang mereka miliki untuk merasa berharga dengan cara bekerja dengan keras. Mereka yang mengalami depresi terselubung, teman-teman. Dan itu bikin mind blown kayak kita lihat orang yang bekerja dengan keras justru karena dia terkena depresi. Miris gak sih? Jujur aku ngerasa kayak workaholic itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang ngerasa aku bisa menunjukkan kalau aku ini berharga. Tapi setelah aku baca buku ini, wow, miris ya. Kayak aku merasa I'm only as good as my last success gitu rasanya. Well, mungkin kalian sempat mikir apakah aku faking rasa peduli aku, apakah segala kepedulian aku adalah kepalsuan, cuma pura-pura. No, rasa peduli aku untuk orang lain itu benar-benar tulus dari dalam hati. Tapi aku sendiri membuat sebuah dinding. Aku gak mau orang lain tahu apa yang aku hadapi, apa yang aku rasakan. That's why gak ada yang mengerti waktu pas aku merasa sendirian, waktu aku ngerasa overwhelmed, waktu aku ngerasa kosong dan butuh bantuan orang lain. Karena aku gak pernah mengizinkan orang lain tahu bagaimana perasaan aku sebenarnya. Tapi aku yakin banyak banget di luar sana orang yang melakukan hal ini terhadap dirinya sendiri. Well, sebenarnya orang sehat juga banyak ya yang melakukannya, tapi dalam tahap yang cukup wajar. Ini istilahnya adalah kompartementalisasi, di mana orang tersebut menyingkirkan perasaan atau emosi negatif seperti terluka, kecewa, marah, bahkan rasa takut untuk sementara waktu hingga orang tersebut dapat menghadapinya lebih baik. Nah, orang yang mengalami perfectly hidden depression ini akan over kompartementalisasi. Mereka akan mengunci perasaan sakit hati, mengunci luka-luka itu, baik sadar maupun tidak sadar, ke dalam sebuah kotak dalam pikiran bawah sadar mereka. Kemudian mereka akan berpikir kalau perasaan itu tuh emang gak pernah ada. Mereka akan denial, menyangkal, mengabaikan, merasa kalau perasaan itu tuh gak pernah ada. I know if it sounds crazy, tapi jujur aku melakukan hal ini sepanjang hidup aku, seumur hidup aku selalu mengabaikan luka batin yang aku alami. And here I am with my depression. Well, I don't have OCD, tapi I'm diagnosed with anxiety dan aku punya sedikit, maybe not a little. Jujur aku sangat kecanduan belanja. Aku gak bisa tidur lelap, jadi aku harus belanja baru aku bisa tidur lelap. Mungkin kalian harus mulai aware dengan teman-teman kalian yang punya anxiety, yang punya gangguan-gangguan mental lainnya. Jangan-jangan mereka juga punya hal tersebut, tapi itu adalah efek dari depresi terselubung yang emang gak bisa kalian lihat. Kalian suka banyak denger gak sih kalau orang-orang yang kena depresi itu adalah orang-orang yang kurang bersyukur? Justru nih orang yang kena depresi terselubung ini tuh adalah orang-orang yang terlalu banyak bersyukur, tau gak sih? Mereka tuh gak punya kesempatan buat mengasihani diri sendiri. Dan dianggap kalau misalnya mengeluh itu adalah tanda tidak bersyukur. Jadi mereka tuh gak pernah mengeluh. Dan aku pikir itu adalah cara yang sehat untuk tetap optimis dan bersyukur. Jadi buat kalian yang berpikir kalau
orang yang kena depresi, orang yang kurang bersyukur, tolong hati-hati kalau berbicara. Karena banyak hal ya, pertama karena mereka yang menderita depression, hidden depression ini mereka fokus kerja, mereka orangnya perfeksionis, terus mereka kurang bisa menyalurkan atau mengemukakan emosi mereka. Jadi dianggapnya dingin ya ke pasangan seperti itu. Padahal gue cuma nggak tahu cara untuk mengungkapkannya. Karena emosi diri sendiri aja lebih banyak disimpan, apalagi emosi untuk orang lain. So it's kind of hard untuk orang yang kena depresi ini untuk bisa menjalani hubungan relationship yang normal. Hopefully setelah ini semua lebih tercerahkan ya tentang seperti apa sih depresi terselubung itu alias perfectly hidden depression. Dan kalau kalian merasa relate dengan yang aku ceritain di video ini, atau kalian ngerasa ada orang-orang terdekat kalian yang juga relate dengan ciri-ciri yang aku sebutin, please tolong kalian segera menghubungi profesional seperti psikolog atau psikiater dan mendapatkan perawatan dari ahli. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, please like, comment, and share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian tahu kalau ada video ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini, and see you!